Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Apa kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi dengan ibu, guru BK kalian, Ibu Sri Wahyuni Lubis. Pada pagi hari ini, ibu akan menyampaikan materi tentang mengatasi sikap suka mencontek, penyebab dan solusinya. Kita sering menjumpai kecurangan-kecurangan yang terjadi pada saat ujian. Itu biasanya kita sebut dengan mencontek. Baiklah, di sini ibu akan menjelaskan tentang pengertian mencontek. Mencontek adalah perbuatan yang menggunakan cara-cara yang tidak sah untuk tujuan yang sah atau terhormat, yaitu mendapatkan keberhasilan akademis atau menghindari kegagalan akademis. Dalam konteks pendidikan atau sekolah, beberapa perbuatan yang termasuk dalam kategori menyontek antara lain adalah meniru pekerjaan teman, bertanya langsung pada teman ketika sedang mengerjakan tes ujian, membawa catatan pada kertas. Misalnya di sini, pada anggota badan atau pada pakaian kalian menulis jawaban-jawaban untuk menjawab soal ujian. Kemudian, menerima dropping jawaban dari pihak luar, mencari bocoran soal. Ada lagi arisan atau saling tukar mengerjakan tugas dengan teman, atau menyuruh meminta bantuan orang lain dalam menyelesaikan tugas ujian di kelas ataupun take home test. Ada beberapa faktor penyebab siswa suka mencontek. Faktor pertama adalah berasal dari diri kalian sendiri, yaitu 1. Kurangnya rasa percaya diri dari siswa dalam mengerjakan soal. Biasanya disebabkan ketidaksiapan belajar, baik persoalan malas, kurangnya waktu belajar. Yang kedua, orientasi siswa pada nilai bukan pada ilmu. Maksudnya di sini, anak-anak ibu itu hanya ingin mendapatkan nilai yang tinggi, bukan ingin mendapatkan ilmu. Yang ketiga, sudah menjadi kebiasaan dan merupakan bagian dari insting untuk bertahan. Yang keempat, merupakan bentuk pelarian atau protes untuk mendapatkan keadilan. Hal ini biasanya disebabkan pelajaran yang tidak disampaikan kurang dipahami atau tidak dimengerti, sehingga merasa tidak puas oleh penjelasan guru tersebut. Yang kelima, melihat beberapa mata pelajaran dengan kacamata yang kurang tepat. Maksudnya di sini, merasa ada pelajaran yang penting dan tidak penting, sehingga mempengaruhi keseriusan belajar anak-anak ibu. Ada mata pelajaran yang kalian sukai, ada mata pelajaran yang tidak kalian sukai. Selanjutnya, terpengaruh oleh budaya instan. Maksudnya di sini, selalu mencari jalan keluar yang mudah dan cepat. Yang penting, ujian tersebut terselesaikan, walaupun jawabannya belum tentu benar. Ketujuh, tidak ingin dianggap sok suci dan lemahnya tingkat keimanan. Maksudnya di sini, anak-anak ibu kalau tidak mencontek takut dianggap sok suci oleh teman-temannya, atau takut dianggap oleh teman-teman itu orang yang sok tidak mau melihat catatan. Yang kedua, faktor dari guru. Yang pertama, guru kurang melakukan variasi dalam mengajar, yaitu guru kurang membuat soal-soal yang variatif, atau guru tersebut monoton saja hanya dengan menggunakan metode ceramah. Yang ketiga, faktor dari orang tua. Adanya hukuman yang berat jikalau anaknya tidak berprestasi. Maksudnya di sini, kalian itu takut tidak mendapatkan prestasi karena orang tua kalian marah, maka kalian melakukan kecurangan dengan mencontek, yang penting nilainya tinggi.
Selanjutnya, ketidaktahuan orang tua dalam mengerti pribadi dan keunikan masing-masing dari anak-anaknya. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan mencontek adalah faktor dari sistem pendidikan. Meskipun pemerintah terus memperbaharui sistem kurikulum yang ada, akan tetapi sistem pengajarannya masih banyak yang belum berubah. Muatan materi kurikulum yang ada seringkali masih tumpang tindih dari satu jenjang ke jenjang lainnya. Selanjutnya di sini, apa akibatnya kalau anak-anak ibu itu sering mencontek? Yang pertama, bagi yang menyontek, kalau ketahuan oleh pengawas, dipastikan bagaimana kisah selanjutnya. Ya, biasanya dikeluarkan dari ruang ujian dan menanggung malu. Bahkan lebih fatal lagi adalah didiskualifikasi dan dinyatakan tidak lulus ulangan. Ilmu yang didapatkan dengan tidak jujur biasanya tidak membawa kebaikan. Siswa yang punya kebiasaan menyontek cenderung menjadi orang dewasa yang tak jujur di dunia kerja. Bahkan, perilaku koruptif yang marak terjadi akhir-akhir ini akarnya adalah ketidakjujuran pada saat kalian sekolah. Selanjutnya, bagaimana cara penanggulangan supaya kita terhindar dari sikap mencontek? Pertama, faktor pribadi dari mencontek. Bangkitkan rasa percaya diri. Anak-anak ibu harus bisa membangkitkan rasa percaya diri kalian bahwa kalian itu mampu untuk mengerjakan soal tersebut tanpa atau ada bantuan dari orang lain. Arahkan self-konsep kalian ke arah yang lebih proporsional. Kemudian, biasakan berpikir lebih realistis dan tidak ambisius. Maksudnya di sini, anak-anak ibu itu harus bisa bersikap yang lebih nyata atau berpikir yang lebih nyata, tidak ambisius karena ingin mendapatkan nilai yang lebih tinggi atau karena ingin disanjung oleh orang lain. Yang kedua, faktor lingkungan dan kelompok. Ciptakan kesadaran disiplin dan kode etik kelompok yang syarat dengan pertimbangan moral. Ketiga, faktor sistem evaluasi. Buat instrumen evaluasi yang valid dan reliable, yang tepat dan tepat. Selanjutnya, terapkan cara pemberian skor yang benar-benar objektif. Lakukan pengawasan yang ketat, dan bentuk soal disesuaikan dengan perkembangan kematangan peserta didik dan dengan mempertimbangkan prinsip pedagogik serta prinsip andragogi. Demikianlah materi yang bisa Ibu sampaikan. Apapun alasannya, mencontek adalah perbuatan yang sangat tidak terpuji, karena dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Semoga anak-anak Ibu terhindar dari perbuatan yang tidak terpuji tersebut. Tetaplah berpikiran positif, hindari hidup kita dari sikap-sikap yang tidak jujur. Stop mencontek, ayo hidup jujur. Terima kasih. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.